Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Saudara, mari kita akan awali dengan doa sebelum kita nanti akan membaca firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap terima kasih dalam persekutuan doa ini. Kami diingatkan bahwa hidup kami sangat membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau di dalam relasi sebagai Bapa dan anak. Kamilah anak-anak-Mu yang selalu membutuhkan Engkau, sehingga kami boleh berkata, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus ketika kami membaca firman Tuhan dan merenungkan sebuah tema, masalah pribadi dan tanggung jawab pemimpin. Dalam Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pembacaan itu ada di dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 19 sampai dengan ayat 19 ayat yang ke-8. Tapi ini akan tentunya sangat panjang waktu kita berjalan terus. Nanti baca di rumah ya, di dalam perikop yang ada. Tapi saya ingin mengajak kita membaca paling tidak ada 4 ayat yang saya ingin kita memperhatikan. 2 Samuel pasal 18 ayat 32 dan ayat 33. Kalau saudara sudah mendapatkan, boleh saudara-saudara kita akan memperhatikan. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku. Saudara, mari kita akan sambung dengan di dalam pasal 19 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat saya juga bacakan. Oleh sebab itu bangunlah dan pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu, sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang, maka diberitahukan kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Saudara, pembacaan Alkitab sampai di sini berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukannya. Masalah pribadi dan tanggung jawab seorang pemimpin. Saudara, di dalam tema ini sebenarnya terkandung bukan hanya untuk seorang pemimpin. Setiap pribadi orang yang percaya kepada Tuhan akan menghadapi masa-masa di mana kita memiliki tanggung jawab di dalam posisi kita, di dalam role, di dalam peranan kita. Tetapi saudara, juga kita menghadapi permasalahan pribadi. Saudara, saya pernah menghadapi permasalahan tanggung jawab dan juga masalah pribadi, artinya berkaitan dengan keluarga. Saudara, pada waktu sebuah perjalanan pelayanan saya, pada waktu itu saya masih berusia tidak dikatakan 30 lebih begitu, ayah saya meninggal dunia. Saudara, pada waktu itu saya sudah menerima pelayanan di sebuah gereja Karunia Jakarta. Jadi itu sudah cukup lama sekali saudara waktunya. Pada waktu itu saya menerima pelayanan di sekolah minggu, ada KKR, ada retreat, remaja, pemuda,
Dan semua itu ada tema, jadi ada session itu terus banyak saya diborong begitu. Cuma sendiri pembicaranya, tapi begitu banyak yang harus diselesaikan, yang harus itu. Tetapi terjadi sebuah peristiwa saudara, di saat-saat saya sedang dalam masa camp itu terjadi, ayah saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, saat itu saya bergumul bukan main antara tanggung jawab dan juga orang tua yang meninggal. Saya berbicara karena jaraknya saya bertugas di Bandung, sedangkan itu di Pratista di daerah Cimahi, retreat dilaksanakan. Maka saya berbicara dengan keluarga, pada waktu itu saya mengatakan kondisi saya gimana ini. Dalam kondisi seperti sekarang, saya juga tidak bisa meminta orang menggantikan saya. Dan gereja itu juga tidak ada lagi orang yang lain, jadi harus bagaimana? Pada waktu itu memang sulit, tidak gampang. Tetapi saya katakan begini, saya akan coba mengatur segala sesuatu dan kalau malam pasti akan berusaha pulang untuk bisa bertemu dengan kalau ada keluarga-keluarga. Lalu saya bicara dengan kakak adik saya memang keluarga besar, KB-nya keluarga besar. Kami 11 bersaudara, jadi saya bicara dengan kakak adik saya bilang saya tidak mungkin meninggalkan pelayanan, ada tanggung jawab. Tapi berikan saya kesempatan untuk tetap melayani, tapi saya akan terus datang. Jadi saya terus berusaha datang dan saya tidak bicara saudara dengan artinya di camp itu hanya bicara dengan hamba Tuhannya, bicara dengan 1-2 orang. Saya katakan saya dalam masa kedukaan, perkabungan dan saya masih tetap menjalankan tugas. Jangan beritahukan ke anak-anak, anak remaja, pemuda atau sekolah minggu tentang saya. Biar berdoa saja. Saudara, selesai semuanya berjalan. Saya merasakan betapa tidak gampang, bukan? Masalah pribadi, sekarang juga ada tanggung jawab. Dan saya percaya saudara juga pernah mengalami yang berbeda dengan saya. Ada hal-hal yang harus dihadapi, di mana ada tanggung jawab, tetapi di dalam tanggung jawab kita juga ada permasalahan pribadi. Hari ini kita bicara di dalam perikop ini tentang apa? Tentang sebuah peperangan yang terjadi antara seorang yang bernama Daud ayahnya dengan Absalom anaknya. Saya tanya saudara, apakah ini bukan masalah yang luar biasa, luar biasa. Tetapi kalau kita mau buat simpel, maka kita bisa melihat di dalam peperangan itu Daud adalah seorang raja. Dia adalah seorang pemimpin yang artinya akan dikudeta sehingga dia lari dari Yerusalem, sehingga Absalom pun dengan prajuritnya, dengan laskarnya itu masuk ke Yerusalem melakukan tindakan kebejatan pada waktu itu di sana yang sangat-sangat luar biasa. Tentunya adalah sesuatu yang tidak pantas terjadi. Oleh karena Absalom itu menggilir, kalau saudara tahu baca di sana bagaimana selir-selir Daud, saudara, bukan di satu tempat yang tersembunyi, tetapi justru di atas soto rumah, di atas tempat yang bisa dilihat sesuai dengan nubuatan bahwa Daud memang sudah jatuh dalam dosa. Saudara, apa yang terjadi ketika peperangan terjadi? Maka kita bisa melihat hasilnya adalah Absalom gugur. Daud dengan tentaranya mengalami kemenangan. Lalu diberitahukan. Tapi ketika diberitahukan apa yang terjadi saudara? Yang terjadi bukannya kegembiraan. Bukannya sebuah rasa syukur. Bukannya keadaan yang menyenangkan untuk Daud. Tapi justru di situ dia menangis dengan hati yang penuh kesedihan. Sehingga dikatakan dia meninggalkan bukan gerbangnya, tetapi dia pergi ke anjungan, suatu tempat yang artinya lebih di tengah atau di sisi yang tersembunyi. Dan dia menangis bagaikan anak kecil dan berkata, Absalom, Absalom. Saudara, memang tidak mudah. Inilah sebuah hal yang kita lihat. Sebab itu kita perlu melihat saudara, sebenarnya masalah pribadi tidak boleh menjadi prioritas. Tetapi kita manusia tentunya di dalam perjalanan hidup kita selalu saudara-saudara ada pergumulan-pergumulan yang terjadi. Apa yang kita bisa lihat di dalam perjalanan kehidupan dari seorang Daud pada waktu dia mendengar dan merasakan kesedihan. Ada yang sebenarnya tidak seharusnya. Seharusnya ketika raja mendengar Absalom gugur, kemenangan untuk Daud dengan seluruh raskarnya, harusnya dia menyambut dengan sebuah kemenangan.
Tentunya juga dia menyambut kemenangan para panglima, menyambut tentaranya yang berhasil memadamkan pemberontakan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, seharusnya dia mulai memberikan speak atau mengucapkan pidato, mengucapkan terima kasih. Seperti kita melihat bagaimana Bapak Presiden kita yang terpilih pada waktu itu mengucapkan rasa terima kasih untuk mereka yang memilih dan tidak memilih pun, begitu kan? Jadi ini adalah sesuatu yang harusnya diucapkan. Karena mereka sudah mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung bagi Daud sehingga mengalami kemenangan. Yang ketiga, apa yang bisa kita lihat? Saudara, yang ketiga, tidak ketinggalan seharusnya raja itu memberikan artinya sebuah hadiah kemenangan untuk mereka yang sudah berjasa. Mereka semua sudah berjasa dan seharusnya Daud akan mengucapkan bahwa mereka akan menerima ini seperti seorang atlet kalau memenangkan pertandingan jadi juara. Saudara, itu banyak menerima hadiah, bukankah seperti itu harusnya? Tetapi hal ini tidak terjadi. Karena peperangan ini untuk Daud adalah peperangan yang paling tersulit. Dia pernah berperang, artinya bertempur dengan serigala. Dengan singa, beruang dikatakan ketika dia mengembalakan domba. Dia pernah bertempur dengan tentara Filistin, dengan Goliatnya. Dan kita melihat serentetan peperangan yang dihadapi oleh Daud yang begitu luar biasa. Tapi sekarang berbeda karena peperangan ini adalah peperangan dengan darah dagingnya. Mudahkah saudara? Gampang kita mengatakan harusnya tidak boleh begini, harusnya tidak boleh begitu. Saudara, kita perlu melihat bahwa Daud menghadapi sebuah pergumulan. Di dalam pelariannya ada sebuah pertanyaan yang dipikirkan. Kenapa sih? Enggak di Yerusalem saja Daud mempertahankan Yerusalem. Lalu bertempur dan seterusnya. Tidak saudara, karena apa? Yang pertama, kalau saudara lihat di dalam pelarian, dia melihat bagaimana Absalom ini yang pasti pertama adalah orang atau anak yang paling dikasihi. Ketika Absalom membunuh Amnon, apa yang terjadi? Dikatakan ketika ke Gesur selama 3 tahun lamanya Absalom ini ke tempat keluarganya. Karena saudara tahu dia adalah anak ketiga dari Daud dan dia dari seorang dari Gesur, anak Raja Gesur. Dan pada waktu itu dikatakan Gesur ini adalah kerajaan Aram yang independen. Dan pada waktu dia ada di sana, saudara-saudara, dikatakan sebuah peristiwa bahwa dia mendapatkan istri orang dari Gesur dan kemudian punya anak seperti Absalom yang begitu luar biasa gantengnya. Epse nggak menang. Ya kan, kalau orang dulu kan Epse nggak kenal, sekarang enggak, tokoh Korea semua. Saudara, kita melihat rambutnya dikatakan setiap tahun kalau dicukur, itu berarti saudara kalau itu rupawan sekali. Banyak orang tertarik dan sebagainya. Luar biasa. Saudara, karena ketampanannya itu dia kalau berbicara dengan orang sangat tertarik. Bayangkan saudara, dalam waktu 4 tahun dikatakan hati orang tertarik. Itu tertarik kepada dia, raja muda, untuk diangkat jadi raja muda. Bukan lagi kepada Daud yang selalu berperang, yang selalu berada di garis depan. Tetapi Absalom ini betul-betul luar biasa. Sehingga pengaruhnya apa yang terjadi saudara-saudara, dia adalah anak kesayangan. Coba bayangkan saudara, ketika Absalom membunuh kalau kita bisa melihat bagaimana Tamar dilecehkan oleh seorang yang bernama Amnon, itu saudaranya juga. Saudara, apa yang kita bisa lihat? Dia itu membunuh lagi, tetapi kemudian Daud pun tidak melakukan apa-apa. Kita melihat sebenarnya saudara-saudara, kalau tadi berbicara tentang konseling, saya ingin katakan saudara, ini adalah sesuatu yang penting memang. Karena apa? Di dalam pada masa-masa sekarang ini, konseling itu selalu oleh orang lain. Nah saudara, kita harus mulai dengan apa? Dengan kita memiliki yaitu pemuritan di dalam keluarga sendiri seharusnya. Kita harus memiliki family altar, karena itu yang pemulihan yang paling pertama. Segala kekurangan, kesalahan, kelalaian di dalam family altar itu diselesaikan, bukan di luar. Banyak orang tuh salah kaprah. Akhirnya saudara-saudara, sekarang kitalah yang harus memikirkan untuk bagaimana mengkonsel orang, membantu orang, karena keluarga dysfunction, tidak berfungsi. Saudara, kalau keluarga itu baik,
keluarga itu bisa merangkul, saudara, mereka itu mendapatkan penghiburan. Tapi banyak keluarga tidak bisa merangkul keluarganya, sehingga membutuhkan kita. Tidak ada salahnya konseling ini dilakukan. Karena apa? Saudara, dorong mereka mempunyai keluarga yang harmonis. Saya sangat senang sekali saudara-saudara bahwa setelah masa emeritus 3 tahun ini saya bergabung dengan Family First Indonesia. Family First Indonesia ini hanya satu bagian dari global yang ada di dunia. Jadi ada di Amerika, ada di tempat lain dan sebagainya. Dan saya bisa melayani, bisa melihat, bisa bertemu dengan orang-orang family global yang ada di berbagai tempat. Bertemu dengan mereka tentang kerinduan mereka melayani keluarga-keluarga yang retak. Keluarga-keluarga yang tidak utuh. Keluarga-keluarga yang tidak sempurna. Yang semuanya membutuhkan kasih dan anugerah Tuhan. Sebab itu betapa penting, bukan di dalam hal ini kita bisa melihat. Daud memang mengasihi Absalom. Tetapi juga Daud melihat Absalom mendapat dukungan yang luar biasa. Yang ketiga, tetapi kalau kita lihat, saudara, Daud tidak mau berperang di Yerusalem. Ada sebabnya, karena apa? Tabut Allah itu ada di sana. Dan kalau kita lihat tentang tabut perjanjian ini, dia pada waktu pergi, pada waktu melarikan diri, pada waktu dia menjadi pelarian tidak mau dibawa. Sebab itu Imam Abiatar dan sebagainya itu tetap disuruh tetap ada di sana. Kenapa saudara? Dia tidak ingin semuanya menjadi kacau, menjadi tidak karu-karuan. Dia selalu memikirkan yang terbaik. Untuk apa? Segala kemuliaan bagi Tuhan. Di tengah-tengah apa yang kita bisa lihat saudara-saudara? Kita akan pikirkan yang kedua. Saudara, masalah pribadi memang tidak boleh menjadi prioritas. Tetapi kesadaran pribadi membangkitkan untuk mengutamakan kewajiban. Saudara, kita perlu ketika ada seseorang mengingatkan seperti Yoab. Yoab itu mengingatkan, siapa Yoab? Yoab itu panglimanya Daud. Melihat Daud tidak semestinya menangis di tengah-tengah situasi kemenangan. Tidak pantas seorang raja. Tidak di pintu gerbang, tapi di anjungan pintu gerbang dan menangis bagaikan anak kecil yang tidak berpengharapan, maka dia berbicara. Lalu saudara, Daud sadar. Kesadaran ini penting sekali, bahwa ketika dia sadar, dikatakan dia kembali ke pintu gerbang. Pintu gerbang adalah tempat di mana Daud berbicara, biasanya memberikan instruksi. Pintu gerbang itu kalau kita lihat tuh tempat di mana dia bisa mendeklarasikan sesuatu, mengatakan sesuatu. Itu adalah tempat yang penting. Saudara, di sana dia mengatakan sesuatu kelihatannya tidak terlalu banyak. Tetapi dia sudah duduk di sana. Artinya saudara, masalah pribadi itu sudah move on. Dia sudah kembali kepada posisinya sebagai seorang pemimpin dengan tanggung jawabnya. Dia tunjukkan, dia concern dengan mereka yang sudah menang, yang sudah berjaya, yang sudah melakukan sesuatu untuk dia. Dia lebih mengedepankan. Saudara tahukah itu adalah sebuah pergumulan di mana kesadaran Daud. Kesadaran Daud bahwa setiap dosa itu akan ada hukuman. Setiap ketaatan itu akan diberkati dengan kasih. Dia mengerti sekali. Sebab itu saudara, apa yang dikatakan di dalam sebuah perjalanan hidupnya ketika dia jatuh dalam dosa. Kalau kita tahu saudara, hal positif yang kita bisa kenali dengan Daud. Daud ini kalau kita tahu Abraham sahabat Allah. Daud orang yang berkenan. Luar biasa kan? Lalu apa yang kita bisa lihat? Daud adalah seorang pemimpin yang berjuang dari bawah sampai ke atas. Kita bisa lihat. Dia seorang pemberani, pahlawan yang hebat. Dia seorang yang memiliki karunia bermusik. Dia seorang yang menjadi sahabat yang baik. Dia seorang yang setia kawan, memperhatikan dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, dia juga pernah ada kegagalan. Misalnya berpura-pura gila di hadapan Akis. Itu salah satu. Kedua, bukan hanya seperti itu. Saudara, disebutkan dia adalah perampok istri orang. Karena Betseba, istri dari Uria. Uria dibunuh, Betseba diambil. Sehingga kita tahu Nabi Nathan berbicara dengan Daud. Dan apa yang dikatakannya? Yaitu ketika ada seseorang kaya yang punya begitu banyak, tetapi ada orang miskin yang punya anak domba diambil. Lalu Daud mengatakan, orang seperti itu harus mati.
Dia mengatakan harus mati. Dan kedua, harus ganti 4 kali lipat dan seterusnya. Lalu Nathan mengatakan, engkau. Saudara, kadang-kadang kita tidak sadar di dalam perjalanan hidup kita. Sampai ketika Tuhan berbicara dan mengatakan engkau yang berdosa. Daud sadar, dan maka kalau saudara membaca Mazmur 51, itu Mazmur pertobatan Daud. Daud menyadari segala dosanya dan dia menerima bagaimana peristiwa kepahitan anak yang dikandung Betsheba itu ditulah dan mati. Amnon yang juga mati karena Absalom. Kemudian Absalom yang mati di dalam peperangan, di dalam pemberontakan. Dan kalau kita melihat ada satu lagi, Masa di Salomo itu ada yang bernama Adonia, itu juga anak daripada Daud. Saudara, Daud membunuh 1 orang, tetapi berturut-turut hukuman Tuhan berjalan. Dia melihat di dalam keluarganya banyak penderitaan. Saya cuma ingin mengutip saudara di sini, bahwa semua perjalanan hidup kita ini seharusnya kita harus mawas diri. Jangan main-main dengan kekudusan Tuhan yang kudus. Kita harus selalu menjaga diri. Saya selalu mengatakan hidup kita ini sebagai hamba Tuhan ke generasi muda. Dan setiap orang sebenarnya kita perlu punya 3 hal. Yang pertama itu komitmen. Setiap kita menerima tugas, lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kalau kita harus hidup di dalam sebuah moralitas yang kudus. Jangan main-main karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu, kita tahu, setan tahu. Saudara, yang ketiga itu adalah disebutkan integritas yang sesungguhnya. Kita harus menjadi orang-orang yang menjaga integritas di dalam perkataan kita, di dalam keuangan kita, di dalam apa saja. Saudara, kita harus jaga. Hari ini kadang-kadang saya sangat sedih, saudara. Bahkan ada orang, saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupannya, dia dari orang yang tadinya begitu baik, tetapi karena integritasnya tidak baik, moralitasnya tidak baik, komitmen dia tidak baik, saudara, akhirnya hidupnya jadi susah. Termasuk ada hamba-hamba Tuhan seperti itu. Sedih, saudara. Dan mereka membutuhkan konsel. Mereka membutuhkan konseling juga. Saudara, kita perlu melihat seperti Daud yang sadar ketika kesadaran dirinya, dia tahu bagaimanapun di dalam hidupnya dia berdosa, dia salah. Ketika dia datang bertobat kepada Tuhan, Tuhan tetap mengampuni. Tuhan tidak mengangkat kerajaan dari apa yang sudah digariskan seorang keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Itu akan dilahirkan tetap, saudara. Itu menjadi sebuah realitas. Satu bagian lagi yang saya ingin utarakan dalam waktu singkat. Saudara, walaupun ini lihat masalah pribadi, tanggung jawab Daud bagaimanapun dia nangis, tidak pantas atau apa. Sebenarnya saudara, ada teolog atau sarjana teologi yang mengatakan begini. Kalau kita melihat Daud menangis, itu adalah tangisan seperti Bapa Sorgawi. Yang menangisi anaknya yang berontak, yang berdosa. Dia menunggu untuk kembali. Dan itu tangisan seperti Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Saudara, kita perlu ingat untuk selalu pada waktu kita bersalah, berdosa, mohon ampun dan kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong masalah pribadi jangan sampai membuat buyar bahwa kita memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan berkata, selamatlah hai hambaku yang baik dan setia. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah bersama-sama belajar firman Tuhan, sudah berdoa bersama-sama, dan kami diingatkan akan kuasa Tuhan, dan Tuhan akan menolong kami, menyertai tanpa berkesudahan. Dalam Kristus kami sudah berdoa, amin. Saya serahkan kepada